Salam sejahtera Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara dan adik-adik sekalian. Kita masih berada pada kegiatan bulan keluarga GKJW. Mari kita wujudkan kehidupan keluarga kita yang lestari dan ikut serta dalam melaksanakan karya Allah. Kita melakukan dengan menjaga imunitas tubuh kita, juga iman, pengharapan dan kasih kita. Mari kita mengawali persekutuan kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 254 bait 1 dan bait 2. Kristus penolong umat yang percaya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena saat ini kami boleh membangun persekutuan di rumah masing-masing bersama dengan seluruh warga GKJW Jemaat Blitar. Kami serahkan semuanya dalam kasih-Mu. Kami serahkan keluarga kami serahkan jemaat. Engkau mengetahui satu persatu. Kami juga mohon pengampunan manakala ada kekurangan kelemahan yang kami lakukan. Hadirlah di tengah-tengah kami berfirman, kami anak-anak-Mu mendengarkannya. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca dari surat Roma pasal yang ke-9 ayat 14 sampai 18. Demikian dinyatakan kepada kita. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab Ia berfirman kepada Musa, Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Fir'aun, Itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi, Ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Demikian sabda Tuhan, berbahagia yang membaca dan merenungkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara,
renungan pada malam ini kita beri judul Kebebasan Allah untuk Memilih. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak, pada pekan yang lalu kita mendengarkan penjelasan Paulus tentang firman Allah tidak mungkin gagal. Dan tidak semua yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Tidak semua keturunan Abraham adalah anak Abraham. Yang telah kita pelajari pada pekan lalu menimbulkan persoalan baru bagi orang Yahudi, yakni kalau begitu Allah tidak adil. Apa yang dirasakan oleh orang Yudais di Roma juga dapat menimpa orang Kristen. Masalah kesetiaan Allah merupakan masalah dasar dalam hidup kita orang percaya. Semua orang Kristen dengan caranya sendiri-sendiri ingin mengalami Allah beserta kita. Tetapi bagaimana kita memperoleh kepastian bahwa Allah beserta kita dan tetap beserta kita? Dan apa sebenarnya isi dari Allah beserta kita itu? Nah, saudara, ternyata kita tidak memegang jaminan apapun bahwa Allah beserta kita. Jika tidak semua keturunan Abraham adalah anak Abraham. Jika ada banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih, kita sungguh berhadapan dengan jurang yang lebar dan dalam. Maka kita akan berkata seperti orang Yahudi, orang Yudais. Kalau begitu Allah tidak adil. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Di dalam menghadapi hal yang semacam itu, Paulus juga menjawab dengan emosional. Mustahil. Mustahil kalau Allah tidak adil. Mustahil kalau Allah tidak melakukan sesuai dengan keadilan. Jadi bagaimana kalau di dalam Allah ada ketidakadilan? Saudara, Paulus lalu mengingatkan tentang peristiwa yang dialami bangsa Israel ketika membuat patung lembu emas di padang gurun. Dan kemudian Tuhan menghukum bangsa Israel itu. Lalu Musa di dalam Keluaran 32 ayat 33. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari kitab yang telah kau tulis. Nah, kemudian Tuhan menjawab di ayat 33 itu ya, yang berdosa harus dihukum, yang tidak, ya tidak. Dan di dalam kesempatan berikutnya ketika Tuhan menjanjikan menuntun bangsa Israel, Musa berkata, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal Engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Jadi Allah melakukan keadilan berdasarkan kehendak bebasnya yang mutlak. Tidak bergantung dari keinginan dan usaha manusia. Tetapi berdasarkan kemurahan hati Allah semata. Nah, saudara, Allah memang mengeraskan hati Fir'aun dan membebaskan Bani Israel supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Bukan membuat
bangsa Israel sombong, lalu orang Mesir ketakutan. Bukan. Semua supaya seluruh umat manusia memuliakan Allah. Sebagai orang Kristen, kita diingatkan supaya kita memuliakan Allah karena kebebasan Allah untuk memilih. Kita tidak boleh menjadi jumawa atau sombong, lalu memastikan diri dengan kaidah-kaidah agamawi bahwa kita pasti selamat dan orang lain tidak. Bukankah semua dipanggil tetapi kita yang dipilih? Anugerah Allah, saudara, dalam Tuhan Yesus menyucikan manusia berdosa dari lumpur dosa. Apakah kalau sudah tidak berlumpur, kita tetap menjaga supaya dekat dengan Tuhan Yesus dan bersandar hanya kepadanya, supaya anugerah itu tidak diberikan kepada orang lain? Nah, saudara, jangan sampai saya dan saudara awal kita percaya, tetapi kemudian tidak. Jangan sampai kita menjadi yang awal, kemudian menjadi yang terakhir. Tuhan memampukan saya dan saudara dengan kehendak bebasnya. Memuliakan Allah adalah panggilan Tuhan untuk kita. Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 406, bait 1 dan 2. Ya Tuhan, bimbing aku. Saudara-saudara, kita akan menaikkan syafaat kita dan mohon berkat. Mari kita berdoa. Di dalam kasih setiamu kami bersyukur, karena Tuhan dengan kehendak bebas memilih, karena belas kasihan Tuhan, karena kemurahan hati Tuhan kepada manusia. Mampukan kami semakin mendalami rencana karyamu, sehingga kami mampu membangun keluarga yang lestari dan ikut serta dalam rencana karyamu. Kami serahkan keluarga demi keluarga, kami serahkan pekerjaan kami serahkan sekolah anak-anak kami serahkan semua yang menjadi pergumulan kami. Kami percaya Tuhan akan menganugerahkan kepada kami tuntunan supaya kami boleh
memuliakan Tuhan senantiasa. Bapa yang rahmani, kami serahkan seluruh aktivitas gerejawi, seluruh kegiatan-kegiatan yang telah ditata, biarlah Tuhan menyertai. Kami serahkan semuanya di dalam kasih Kristus, dan jikalau malam nanti kami beristirahat, lindungi kami dengan kasih-Mu, besok pagi boleh bangun dengan kekuatan baru. Terima kasih Tuhan. Damai dan sejahtera Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, menyamai kita, membersamai kita hari ini dan selamanya. Amin. Tuhan.